Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita kembali lagi untuk belajar TWK CPNS untuk persiapan tes CPNS 2024. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_utbk. Di sini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info teman-teman, di sini kami membuka kelas belajar privat baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, persiapan UTBK dan persiapan CPNS. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Dalam sebuah negara, terdapat berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Di dalam setiap aspek tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik adalah apakah yang A. Melakukan latihan dasar kemiliteran untuk mendukung kegiatan politiknya. Yang B. Tidak menyebar hoaks yang dapat memicu pecah belah. Yang C. Melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya. Yang D. Mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bersih dari segala bentuk KKN. Yang E. Menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya. Nah, di sini kata kuncinya di soal itu bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Jadi setiap warga negara di sini berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Nah, bentuk tindakan bela negaranya seperti apa? Tentu kita memilih opsi yang bisa dilakukan oleh semua warga negara ya, teman-teman. Untuk yang A, melakukan latihan dasar kemiliteran. Ini hanya segelintir orang ya. Ini salah. Kemudian tidak menyebar hoaks yang dapat memicu pecah belah. Ini bentuk dari nasionalisme. Ini kurang tepat ya. Kemudian melakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya. Ini juga kurang tepat karena tidak dilakukan oleh setiap warga negara. Lalu yang D, mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bersih dari segala bentuk KKN. Ini bisa jadi. Kemudian menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politiknya. Ini juga salah. Karena yang diminta di sini bela negara dalam aspek politik. So, jawabannya adalah yang D. Mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bersih dari segala bentuk KKN. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ya. Untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme perlu dilakukan. Salah satu bentuk tindakan yang tepat adalah dengan melakukan aksi nyata dalam aspek sosial. Bentuk aksi yang tepat dalam lingkungan sosial adalah yang mana nih? Apakah yang A? Menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan bagi masyarakat di daerah-daerah rawan konflik atau terorisme. Yang B, pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Yang C, membuka ruang diskusi
dan dialog antarumat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Yang D, membuat poster atau spanduk dengan pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Yang E, membuat program kemitraan antara masyarakat dan kepolisian atau TNI dalam hal pemantauan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Oke, di sini kata kuncinya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme. Nah, yang diminta di sini adalah bentuk aksi nyata. Bentuk aksi nyata berarti kalau aksi nyata itu harus ada efeknya terhadap masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, kira-kira mana yang paling tepat aksi nyatanya? Untuk yang A, menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan bagi masyarakat di daerah rawan-rawan konflik. Ini kurang tepat ya, hanya di daerah rawan konflik di sini. Kemudian yang B, pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Ini juga kurang tepat. Di sini yang dibahas tentang ekonomi. Yang C, membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Kalau di sini hanya toleransi ya yang dibahas, padahal di situ topiknya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme. Yang D, membuat poster atau spanduk untuk pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa. Kalau hanya membuat poster saja itu kurang efektif ya untuk aksi nyatanya. E, membuat program kemitraan antara masyarakat dan kepolisian atau TNI dalam hal pemantauan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Nah, opsi ini yang paling tepat teman-teman. Di sini ada aksi nyata antara masyarakat, kepolisian, atau TNI. Kita lanjut lagi. Presiden dan MA mempunyai hubungan ketika menjalankan aktivitas kenegaraan. Misalnya, kala terjadi uji peraturan perundang-undangan atau Perpu, memberi gerasi atau rehabilitasi, menetapkan hakim agung, dan ketika Presiden mengucap sumpah presidennya. Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung memberikan pemulihan nama baik kepada seseorang yang disebut dengan apakah yang A? Presiden berhak memberikan gerasi kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Yang B, Presiden berhak memberikan rehabilitasi kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Yang C, Presiden berhak memberikan abolisi kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Yang D, Presiden berhak memberikan amnesti kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Ataukah yang E, Presiden berhak memberikan oligarki kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Oke teman-teman, yang mana nih jawabannya? Kita cari dulu kata kuncinya di soal ya. Di sini adalah yang ditanyakan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung memberikan pemulihan nama baik. Nah, pemulihan nama baik di sini itu namanya gerasi, rehabilitasi, abolisi, amnesti, ataukah oligarki? Oke. Ini menjelaskan ya satu persatu. Untuk gerasi itu adalah pengampunan atau penghapusan putusan kepada pihak terpidana. Kemudian untuk rehabilitasi itu pemberian hak pemulihan nama baik. Sedangkan abolisi itu penghentian pengusutan atau pemeriksaan terhadap suatu perkara. Sedangkan amnesti adalah penghapusan
akan kejahatan politik. Nah, untuk yang oligarki ini bentuk kekuasaan ya. Kalau oligarki itu kekuasaan yang berada di tangan segelintir orang. Jadi yang E itu jelas salah. Salah. Amnesti tadi itu tentang penghapusan kejahatan politik, ini juga salah. Abolisi itu tentang penghentian pengusutan terhadap suatu perkara, ini juga salah. Rehabilitasi itu pemulihan nama baik, jadi ini sesuai dengan yang di soal ya. Sedangkan gerasi itu pengampunan atau penghapusan putusan kepada terpidana, ini juga salah. So, jawaban untuk soal yang ini adalah yang B. Presiden berhak memberikan rehabilitasi kepada seseorang atas keputusan MK dengan mempertimbangkan kebijakan secara konstitusional. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman. Keberagaman dicirikan oleh perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh persamaan. Hubungan antara perbedaan dan persamaan saling menegasi atau meniadakan, sekaligus mengafirmasi atau menguatkan. Pada satu sisi, berbeda berarti tidak sama, dan sama berarti tidak beda. Tapi pada sisi lain, adanya perbedaan justru meneguhkan adanya persamaan. Perbedaan ada karena adanya persamaan, begitu pula persamaan dikatakan ada karena adanya perbedaan. Melalui hubungan yang demikian, maka sebenarnya upaya menyatukan perbedaan dan persamaan tidaklah mudah. Keduanya akan selalu berada dalam ketegangan terus-menerus. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang paling tepat untuk menyatukan perbedaan dan persamaan adalah: apakah yang A, menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa, yang B, mengabaikan perbedaan dan hanya berfokus pada persamaan, yang C, menyamakan semua perbedaan agar tercipta kesatuan, yang D, mencari titik temu antara perbedaan dan persamaan, yang E, menjadikan perbedaan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Ini yang E salah ya teman-teman, yang D juga salah, ini kurang efektif saja. Kemudian menyamakan semua perbedaan, ini juga salah. Mengabaikan perbedaan dan berfokus ke persamaan, ini juga salah. Sedangkan yang paling benar adalah opsi yang A. Jadi untuk perbedaan itu kita jadikan sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Contohnya perbedaan suku, agama, kemudian adat istiadat yang ada di Indonesia, itu bisa kita jadikan sebagai sumber kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Lanjut lagi teman-teman. Keberagaman menunjuk pada realitas sosiokultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Realitas itu tak dapat ditolak atau diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa diterima, diakui, serta disyukuri sebagai suatu pemberian, berkah atau given. Siapapun tak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Ia merupakan sunatullah atau keniscayaan yang berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan yang paling tepat tentang keragaman adalah yang A, keberagaman adalah sesuatu yang statis dan tidak berubah. Yang B, keberagaman adalah sesuatu yang dapat ditolak atau diingkari. Yang C, keberagaman adalah sesuatu yang harus diterima dan disyukuri. Yang D, keberagaman adalah sesuatu yang harus diperjuangkan untuk dipertahankan. Yang E, keberagaman adalah sesuatu yang harus diubah agar menjadi lebih homogen. Yang mana nih teman-teman? Kita lihat kata kuncinya yang di atas ya. Di sini ditunjukkan bahwa
keberagaman itu adalah realitas, tidak dapat ditolak atau diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Dan di sini ia hanya bisa diterima, diakui serta disyukuri sebagai pemberian. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Keberagaman adalah sesuatu yang harus diterima dan disyukuri. Kita lanjut lagi teman-teman. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batasan ini penting agar informasi, pendapat, dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila. Berikut ini adalah contoh dari batasan Pancasila. Kecuali, apakah yang A? Pancasila tetap harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Yang B, Pancasila menolak adanya ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Yang C, norma baru bisa diterapkan tanpa melalui konsensus. Yang D, mencegah serta menutup diri dari paham-paham radikal dan liberal. Yang E, menolak tegas ekstremisme yang meresahkan masyarakat. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman. Nanti jawaban kalian akan kami koreksi di kolom komentar. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya bisa kalian saksikan di video TWK selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat online kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.